Assalamualaikum semua anak-anakku. Hari ini kita akan membahas tentang ruang lingkup biologi kelas 10. Hakikat biologi sebagai ilmu dibagi menjadi 3, ada karakteristik biologi, ruang lingkup, dan metode ilmiah. Karakter biologi masuk ke dalam karakter sains. Lalu, untuk objek biologi terdiri dari Animalia, fungi, monera, protista, dan plantae. Kalau animalia itu berarti dia kingdom hewan atau dunia hewan. Kalau fungi masuknya ke dunia jamur, monera ke dunia monera, protista juga sama protista, dan plantae adalah dunia tumbuhan. Jadi dibagi menjadi 5 ya. Oke, kembali lagi ke Tadi objeknya sudah kita bahas, ilmu. sekarang Tingkatan organisasi kehidupannya dibagi menjadi berapa itu ya? 10 kalau nggak salah, dari molekul sampai ke biosfer. Kemudian untuk tingkatannya sendiri diawali dari molekul, lalu menjadi sel, lalu menjadi jaringan, terbentuk organ, lalu organ tersebut berperan sesuai fungsinya sehingga menjadi sistem organ, lalu bersatu semua sistem organ menjadi organisme yang hidup di populasi. Lalu populasi akan membentuk komunitas, komunitas akan membentuk ekosistem, ekosistem membentuk bioma, dan tempat tinggal makhluk hidup disebut biosfer. Secara gambarannya bisa terlihat di sini dari yang bentuk perwujudan manusia dari molekul sehingga menjadi sel, lalu menjadi jaringan, lalu menjadi organ, organnya sudah sesuai fungsinya sehingga menjadi sistem organ. Dan ketika sistem organ terbentuk, maka jadilah suatu organisme yang tinggal di dalam suatu populasi, kemudian populasinya membentuk komunitas, dan komunitasnya berada di sebuah bioma yang ada di bumi atau biosfer. Jadi biosfer itu adalah bumi tempat tinggal makhluk hidup. Balik lagi sekarang ke tadi kan sudah objek biologi, sudah tingkatan organisasi kehidupan. Sekarang di permasalahan biologi itu nanti ya kita skip dulu, masuk di cabang-cabang biologi yang terdiri dari anatomi, morfologi, fisiologi, sitologi, dan masih banyak lagi di situ ya terangkum, dan kita bahas ini satu-satu. Nah, ini ada cabang-cabang dari biologi, di mana ternyata biologi itu terpecah ya banyak, sehingga kalau kamu nanti mau kuliah di jurusan apa yang menyangkut biologi itu ternyata bagian-bagiannya banyak. Contoh misalkan di zoologi. Zoologi itu adalah ilmu pengetahuan atau ilmu yang mempelajari semua tentang hewan. Jadi dunia hewan atau apa kamu bisa masuk ke spesialis zoologi. Kemudian ada botani. Botani itu dunia tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau kamu suka tanaman, suka tumbuhan, ya kamu bisa itu cari jurusan kuliah yang ke arah botani. Ada lagi mikrobiologi. Mikrobiologi, mikro itu kecil, berarti semua mikroorganisme kecil akan dibahas atau disatukan di dalam cabang biologi yang namanya mikrobiologi. Ada virologi yang membahas tentang virus, jadi segala macam virus masuknya virologi. Ada entomologi yang membahas tentang dunia serangga, ada genetika yang membahas tentang keturunan, dan macam-macam ya, itu banyak. Kemudian ini contohnya, Taman Botani Bogor. Jadi ketika seseorang ingin membuat taman yang indah, dia bisa langsung mengambil cabang ilmu tentang botani itu. Kemudian kalau kamu mau virus atau kamu senang membahas itu tentang virus-virus, kamu suka, berarti masuknya ke virologi gitu. Jadi banyak macamnya ya, kayak misalkan kamu tuh suka COVID, penasaran sama COVID, kok bisa ya dia seperti itu, penularannya bagaimana. Nah, nanti kamu bisa tuh kuliah di bagian virologi. Jadi bisa mengetes segala virus yang ada di dunia. Gitu ya. Nah, tentunya biologi itu tidak jauh atau tidak lupa untuk mencantumkan ya
alat-alat lab yang digunakan dalam proses penelitian atau praktek. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Tinggal dibaca, ada mikroskop di situ, ada rak tabung, magnet, ada bunsen, ada spatula, ada tabung, ada pipet dropper, ada petri dish atau cawan petri, seperti itu. Nah, ini adalah lambang dari peringatan yang ada di lab. Ada peringatan akan bahaya, bahan yang mudah terbakar. Ini lambangnya seperti itu ya. Ada bahan peledak, ada bahan beracun, ada bahan kimia keras, peringatan radioaktif, tegangan tinggi, tali yang gampang putus, atau ada sinar laser, dan sebagainya, ada peringatan permukaan panas. Nah, ini adalah simbol-simbol yang ada di lab. Kenapa kita harus mengetahui itu semua? Ya karena semua cabang-cabang biologi yang ada pasti membutuhkan penelitian. Penelitian itu sudah pasti ada di lab, sehingga kita wajib mengetahui alat-alat apa saja yang ada di lab dan peringatan-peringatan apa saja yang ada di lab. Sehingga pada saat prakteknya nanti kita tidak ceroboh atau tidak gampang merusak alat dan bahan yang ada di lab. Seperti itu ya. Ini sekilas saja. Sebenarnya pada intinya itu sudah ada di buku biologi. Tinggal kamu buka-buka sedikit demi sedikit, dibaca dan dipahami sendiri.